Selamat sore saudara-saudaraku sekalian. Sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan dari GPKD Eklesia. Sebagai lagu penghantar firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Lingkup Biku. Segala puji dan syukur hamba-Mu panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dalam ibadah tengah minggu ini. Sebentar kami akan masuk di dalam firman-Mu. Pakai sebentar hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Urapi secara khusus ya Tuhan. Pakai lidah mulutnya memberikan kekuatan kepada kami. Sehingga firman-Mu akan tertanam dalam tanah hati kami yang bersubur. Dan akan menuai hal-hal jiwa-jiwa yang baru ya Tuhan. Kami berdoa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Shalom jemaat sekalian, kita ketemu lagi dalam kebaktian tengah minggu. Jemaat sekalian, hari Minggu yang lalu saya sudah khotbah bagaimana bangsa Israel, bagaimana suku Yehuda jatuh ke dalam perbuatan dosa menyembah berhala. Nah, pada saat ini kita akan teruskan, kita lihat sama-sama Mika pasal 6 ayat 16. Mika pasal 6 ayat 16. Engkau telah berpaut kepada ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab, dan engkau telah bertindak menuruti rancangan mereka, sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan dan pendudukmu menjadi sasaran suitan. Demikian kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa. Nah, mengapa mereka bisa jatuh ke dalam penyembahan berhala? Ternyata rajanya jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Di situ dikatakan ada Omri.
itu Raja Omri. Kemudian diterus ada Ahab, kemudian diteruskan oleh Raja Ahab. Ya, kedua raja ini sama-sama jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Apa yang dilakukan oleh raja mereka itu diikuti sama rakyat mereka. Nah, tentu kita bertanya, kok mau-maunya rakyat mengikuti raja mereka yang menyembah berhala? Ya, nah, memang di sini tidak dituliskan mau-maunya mereka mengikuti raja mereka. Tapi kita lihat, misalnya pernah terjadi di negara kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang periode waktunya lama. Pemimpin ini jatuh dalam hal korupsi, maka sebagian rakyat pun terjebak jatuh ke dalam dosa korupsi. Apa yang dilakukan oleh raja, apa yang dilakukan pemimpin, itu juga diikuti sama rakyatnya, itu. Nah, jemaat sekalian, kalau pemimpin melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, apakah kita harus mengikutinya? Bukankah firman Tuhan mengajarkan kita taat kepada pemimpin? Ya, mari kita pelajari sama-sama beberapa ayat yang memberi penjelasan pada kita bagaimana kita bersikap dalam hal ini. Ya, apakah kita boleh bertentangan dengan pemimpin? Kita perhatikan Daniel pasal 3 ayat 15 sampai 18. Daniel pasal 3 ayat 15 sampai 18. Daniel pasal 3 ayat 15 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Nah, kita melihat dua kasus yang berbeda, yang sama-sama ada raja, ya, kemudian bangsa Israel. Tapi pada masa itu bangsa Israel masih hidup di negaranya sendiri, ya. Tapi sekarang kita lihat ada bangsa Israel, ada orang-orang Israel hidup di pepuangan, yaitu di Babel. Di Babel juga diperintah seorang raja. Nah, ada 3 orang, ya. Dikatakan di sini ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini bukan rakyat biasa. Mereka juga masuk orang yang duduk dalam jajaran pemerintahan raja pada masa itu. Tapi pada waktu itu raja membuat peraturan harus sujud menyembah kepada patung raja. Nah, 3 orang ini tentu sebagai orang yang duduk di dalam pemerintahan raja, harusnya mereka taat kepada raja. Tapi mereka berbeda dalam hal ini. Menyembah patung raja itu sama dengan menyembah berhala. Itu mereka tidak lakukan. Apalagi mereka ingat waktu bangsa Israel dulu justru jatuh ke dalam penyembah berhala, lalu Tuhan menghukum mereka sehingga mereka masuk ke dalam pembuangan.
termasuk ketiga orang ini sampai kepada pembuangan di Babel, ya. Mereka tidak mau menyembah berhala, menyembah patung raja. Mereka hanya menyembah kepada Tuhan saja. Nah, dengan berbeda pendapat seperti itu, mereka juga menghadapi resiko. Bukan tanpa resiko. Resikonya apa? Mereka akan dibuang ke dalam perapian. Bayangkan seorang yang duduk di jajaran pemerintahan raja, ya, tentu mereka hidupnya enak, punya gaji yang besar. Tapi saat ini mereka diperhadapkan pada pilihan, ya, menyembah patungnya raja atau dibuang ke dalam perapian. Dibuang ke dalam perapian, resikonya adalah mati terbakar, gitu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka katakan mereka tidak mau menyembah patung raja. Mereka tidak mau menyembah berhala. Lebih baik mereka dibuang ke dalam perapian. Mereka walaupun harus mati, ya kan? Mereka mati dengan tetap menyembah kepada Allah. Tapi mereka percaya kalau Allah mau menolong mereka, ya kan? Pasti mereka diselamatkan dari perapian. Nah, di sini kita melihat, ya, ketiga orang ini menunjukkan sikap yang berbeda terhadap apa yang dilakukan oleh raja, ya, berbeda dengan pemimpin. Apakah boleh? Tidak mengikuti kata pemimpin. Apakah boleh? Nah, kita lihat lagi beberapa ayat di sini. Misalnya kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 13 ayat 4 sampai 14, demikianlah firman Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Ya, raja atau pemimpin-pemimpin seharusnya menegakkan kebenaran, ya. Yang jahat dihukum, yang baik dihormati. Kalau kita berbuat baik, berarti kita hidup dalam kebenaran. Harusnya raja-raja atau pemimpin-pemimpin menghormati orang-orang yang hidup benar. Berbeda tadi dengan Raja Nebukadnezar, ya, yang harus menghukum Sadrak, Mesak, Abednego, padahal mereka itu benar, mereka bukan melakukan kejahatan. Nah, kalau pemimpin seperti ini, bagaimana sikap kita? Ya, tentu kita punya sikap yang berbeda. Bukan berarti kita tidak taat kepada Tuhan, kita tidak menghormati pemimpin, kita tidak dengar kata pemimpin. Tapi kita perhatikan di dalam Kisah 5 ayat 27 sampai 29. Apa yang dikatakan? Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai 29. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, memang Allah mengajarkan kita taat kepada raja, taat kepada pemimpin-pemimpin. Tapi raja atau pemimpin-pemimpin haruslah melakukan kebenaran, ya, kebenaran yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau raja-raja dan pemimpin-pemimpin, ya,
menegakkan kebenaran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak bisa mengikutinya, ya. Kita bisa berbeda dalam hal ini. Nah, kita harus lebih hormat kepada Allah daripada kepada pemimpin manusia. Nah, di dalam kehidupan kita banyak kali kita dipimpin sama orang lain, ya. Di kantor, di perusahaan, kita dipimpin sama orang lain. Di daerah, ya kan? Di kota, di negara kita dipimpin sama orang lain. Bahkan dalam kehidupan berorganisasi, kita juga dipimpin sama orang lain. Di gereja, kita juga dipimpin sama pendeta, sama pastor, ya. Semua pemimpin ini haruslah menegakkan kebenaran yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau mereka menegakkan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa berbeda, ya. Seperti Kisah pasal 5 ayat 7 sampai 29, kita bisa katakan bahwa kita tuh lebih menghormati Allah daripada menghormati pemimpin dunia. Nah, ketika kita di dalam kehidupan sehari-hari, di tempat bekerja, pernahkah pemimpin tempat kita bekerja menyuruh kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Misalnya, ya, pemimpin meminta kita membuat laporan yang tidak sesuai dengan sebenarnya, atau pemimpin meminta kita berbohong. Nah, kalau itu terjadi, itu kan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Maka dalam hal ini kita tidak perlu mengikuti. Kita bisa berbeda dalam hal ini. Nah, kalau kita berbeda, tidak mengikuti, ya kita bisa saja menghadapi resiko. Kalau kita harus menghadapi resiko, bagaimana sikap kita? Kita belajar, ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka berbeda sikapnya, mereka siap, kalaupun nyawa diberikan, mereka siap mempertaruhkannya demi nama Tuhan. Nah, kalau kita bertentangan di tempat kerja, barangkali resikonya kita dikurangi gajinya, atau gajinya tidak naik-naik, atau bahkan kita diberhentikan, dipecat. Nah, kalau seperti itu, apakah kita siap? Ya, tapi kita belajar dalam hal ini, kita lebih taat kepada Allah daripada pemimpin dunia. Ketika pemimpin mengeluarkan kebenaran, menetapkan kebijaksanaan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, ya, kita bisa berbeda, ya, kita tetap menyatakan, tetap mengikuti kebenaran firman Tuhan. Nah, persoalannya bagaimana caranya kita tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan? Tentu kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan itu seperti apa, supaya kita tidak seperti bangsa Israel yang dikatakan dalam kitab Mika. Raja, ya, jatuh dalam dosa penyembah berhala, mereka ikut jatuh ke dalam dosa penyembah berhala. Padahal mereka bisa lihat apakah kebenaran firman Tuhan mengajarkan hal seperti itu. Nah, sekarang kita bisa tahu kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab. Nah, itu kita perlu punya kerinduan, kesungguhan untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan dengan setia membaca Alkitab. Jemaat sekalian, mari kita berdiri, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, dan saya akan pimpin doa. Bapa, kami datang kepadamu, ajar kami untuk taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ketika pemimpin-pemimpin dunia
menetapkan kebijaksanaan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan, untuk lebih mentaati Allah, dan tolong kami di dalam hal seperti ini sehingga iman kami tetap kokoh, tetap teguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.